bertemu lagi bersama saya Sera Landus di Forester South Borneo. Nah, teman-teman, hari ini kita ketemu dengan yang cantik-cantik. Karena kemarin kita udah ketemu yang ganteng-ganteng, hari ini ketemu yang cantik-cantik. Dari Tahura Sultan Adam, ada Ibu Ainun Jariah Eshut MP. Halo Ibu, selamat pagi, apa kabar? Pagi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Bu, kan ini banyak orang kenal wisata di Kalimantan Selatan adalah Tahura Sultan Adam. Tahura Sultan Adam. Apa sih Tahura Sultan Adam itu, Bu? Kepanjangannya? Jadi Tahura Sultan Adam itu kepanjangannya adalah Taman Hutan Raya Sultan Adam yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, merupakan hutan konservasi. Jadi Tahura adalah kawasan pelestarian alam yang tujuannya adalah untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli, bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan juga sebagai wisata. Gitu ya. Jadi Tahura ini adalah wadah untuk wisata dan pendidikan ya intinya, Bu. Berarti bukan hutan yang liar banget yang ada macan, gajah, bukan ya Bu ya? Bukan. Oh bukan. Jadi nih Bu, berarti hutan raya itu nggak serta-merta langsung terbentuk tiba-tiba ya Bu, berarti ada sejarahnya ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya hutan Sultan Adam nih Bu, sejarahnya. Jadi ada beberapa ya tahapan-tahapan. Pertama adalah adanya Kepres nomor 52 tahun 1989 tentang pembangunan kelompok hutan Riam Kanan sebagai Tahura Sultan Adam. Kemudian muncul SK Menteri Kehutanan nomor 164 tahun 2010 tentang penetapan kawasan Tahura Sultan Adam seluas 112.000 hektar. Lalu tahun 2003 dengan SK Menteri nomor 144 ditetapkan KHDTK seluas 1.617. Jadi total Tahura itu adalah 113.617 hektar secara keseluruhan. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan Perda nomor 7 tahun 2010, Perda Kalsel tentang pengelolaan Tahura Sultan Adam. 113.000 ya Bu, 617. Itu luas banget ya Bu ya. Itu pasti susah jaganya ya Bu ya. Pasti. Jadi nih Bu, tujuannya jadi dibentuknya Tahura Sultan Adam itu untuk apa Bu? Apakah untuk wisata sajakah? Ya. Jadi sebenarnya tujuan dibentuk Tahura Sultan Adam itu sangat banyak sekali. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1989 ada beberapa tujuan. Pertama adalah untuk pelestarian dan koleksi plasmanuta flora dan fauna Kalimantan. Kemudian untuk sarana penelitian, sarana pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi masyarakat, sarana wisata alam dan pembinaan cita alam Indonesia, kemudian memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan fungsi hidroorologis aliran das Riam Kanan yang berpengaruh besar terhadap kota Banjarmasin dan areal pertanian di Kalimantan Selatan, yaitu dengan adanya Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan ya, saya pernah ke sana. Jadi Tahura ini kalau menurut saya berkembang sangat pesat ya Bu. Saya pertama kali masuk Fakultas Kehutanan itu 2013. Dulu Tahura belum seperti sekarang, ibaratnya banyak sekali. Sekarang sudah ada kayak kandang rusa yang kemudian jadi atmosfer Tahura ini udah gimana ya? Lebih fresh, lebih bagus lagi gitu Bu ya. Iya. Sangat pesat berkembangnya. Jadi dari 113.617 tadi Bu, itu kan sangat luas tuh Bu. Iya. Cara menjaganya pasti susah. Itu dibagi-bagi nggak Bu? Iya. Jadi dari 113.000 hektar itu berdasarkan peraturan Kementerian LHK itu kita harus membagi menjadi blok-blok. Jadi blok Tahura itu ada beberapa macam. Pertama adalah blok tradisional yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
Kemudian ada lagi blok religi, itu ada kegiatan religi, itu ada di Desa Rantau Balai. Nah kemudian ada blok khusus. Nah blok khusus ini adalah blok yang sarpras, biasanya fasilitas umum, sarana prasarana, misalnya seperti ada KHDTK, kemudian jalan gitu. Nah kemudian ada blok rehabilitasi, di mana itu adalah lahan-lahan kritis yang akan kita lakukan kegiatan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem. Salah satunya adalah kegiatan rehabilitasi das yang cukup banyak di Tahura. Kemudian ada lagi blok perlindungan, di mana di situ terdiri dari tumbuhan dan satwa, hutan yang cukup terjaga dan masih tergolong primer dan sekunder gitu. Ada lagi blok pemanfaatan. Blok pemanfaatan ini adalah blok yang bisa dimanfaatkan potensi jasa lingkungannya, salah satunya adalah untuk wisata. Dan terakhir adalah blok koleksi tumbuhan, di mana kita akan membentuk koleksi tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Kalimantan. Kita tanam dan kita pelihara di blok koleksi itu. Berarti seperti kayak blok religi sama pemanfaatan itu tujuannya untuk wisata ya, Bu ya? Gitu. Untuk sistem pengelolaannya sendiri, Bu, di Tahura Sultan Adam itu seperti apa? Jadi untuk pengelolaan kita karena cukup luas, jadi kita membagi menjadi 3 wilayah resort pengelolaan hutan. Jadi ada 3 RPH, yaitu RPH Sungai Luar, di mana RPH Sungai Luar ini mengelola 13 desa. Kemudian ada lagi RPH Rantau Bujur. RPH Rantau Bujur ini mengelola 18 desa. Dan RPH Tanjung itu mengelola 5 desa. Jadi seluruh total desa yang ada di wilayah Tahura itu ada 25, meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut. Ya. Oh, luas banget sampai ke Tanah Laut ya, Bu? Iya. Jadi RPH Tanjung yang di Tanah Laut itu. Pengelolaan wisatanya sendiri nih, Bu, bagaimana tuh, Bu? Jadi kita pengelolaan wisata itu kita bagi menjadi 2. Pertama adalah swakelola Tahura sendiri, yaitu kita ada di Mandiangin, objek wisata Mandiangin dan objek wisata Bukit Batu. Kemudian kelola masyarakat, jadi ada kelola masyarakat juga, di mana ada potensi-potensi wisata yang saat ini masyarakat kelola, jadi kita lakukan kerjasama supaya mereka mempunyai akses legal. Nah jadi saat ini ada 7 kelompok tani atau Pokdarwis yang sudah kita bina, antara lain adalah seperti Matangkaladan, Bukit Batas, Pulau Pinus, kemudian Pulau Bekantan, kemudian Mandin Malinau, Paau dan Balangian. Iya. Jadi ada 7 KTH dan kedepannya kita akan kerjasama lagi dengan 3 KTH rencananya yang nambah lagi ya? Iya, kita ketahui mereka sudah Pokdarwisnya sudah mulai aktif gitu. Kemarin juga sempat saya dengar tuh Tahura Sultan Adam akan menjadi atau sudah menjadi Geopark Meratus ya, Bu ya? Iya. Dan akan menjadi Geopark internasional juga. Iya. Berarti ini tugas berat banget buat Tahura Sultan Adam ya, Bu ya? Iya. Tapi keren loh itu, Bu. Jadi salah satu geosite dari Geopark Meratus itu ada di Tahura. Ada di Mandiangin, ada ininya semacam apa namanya monumennya lah. Ada di, ya, di dekat Pesanggerahan itu. Keren banget Tahura ya, Bu ya. Terus Bu, di objek dalam fasilitas wisata yang ada di Mandiangin nih, Bu, bisa disebutkan apa aja tuh, Bu? Jadi Mandiangin adalah sekarang menjadi salah satu tujuan wisata Kalimantan Selatan, di samping objek wisata lain, sudah menarik minat pengunjung baik dari dalam Kalimantan Selatan maupun dari luar sekarang ini. Jadi untuk fasilitas yang ada, kita ada camping ground, kemudian kita juga ada toilet, musola, gazebo dan lain-lain. Jadi di situ ada wahana permainan anak juga untuk anak-anak, ada tempat interaksi untuk keluarga, misalnya di Plaza Soeharto. Kemudian ada juga konservasi satwa, jadi ada rusa, kita ada punya 3 jenis rusa yang ada di situ, rusa sambar, rusa total dan rusa timor.
Kemudian jenis-jenis satwa liar ada jenis oa, kemudian beruang dan lain ada di situ. Kemudian ada juga kita mempunyai Taman Konservasi Anggrek. Jadi Taman Konservasi Anggrek ini merupakan hasil eksplorasi kami dari wilayah Tahura Sultan Adam. Jadi anggrek-anggrek yang ada di wilayah Tahura kita ekspor, kemudian kita tanam kembali di Taman Konservasi Anggrek. Dan kita juga membeli dari anggrek-anggrek dari luar karena memang Tahura ini adalah untuk koleksi ya, untuk koleksi. Saat ini sudah hampir 100 jenis ada anggrek yang di wilayah Taman Konservasi Anggrek. Kemudian ada juga sejarah peninggalan Belanda. Jadi ada tahun 1939 dulu ada benteng Belanda yang kata orang gitu ya. Jadi ada kolam Belanda, kemudian pesanggerahan Belanda. Nah, sudah direstorasi saat ini. Pesanggerahan Belanda itu kita jadikan tempat sebagai villa. Jadi ada villa, ada 7 kamar saat ini, di mana desainnya tidak dirubah sama dengan waktu dulu, dan sudah menjadi tempat yang menjadi setiap Sabtu Minggu sudah banyak yang nginep di situ gitu. Jadi kita nih nggak kalah kayak puncak-puncak di Bogor sana ya, Bu iya, ya. Pemandangannya sangat indah dan sangat bagus karena betul. Pagi dapat sunrise, sorenya juga dapat sunset ya. gitu. Kemarin tuh teman saya ada yang datang dari Korea kan, Bu. Bingung saya mau ngasih tujuan kemana. Oh yaudah, jadi satu aja deh di Tahura. Air terjunnya dapat, sunrise dapat, sunset dapat, mau lihat rusa dapat. Jadi di sana full lengkap kayak gitu loh, Bu. Selain kita punya Pasar Terapung, kita juga punya Tahura Sultan Adam, ya kan, Bu ya. Karena kalau misalnya kita mau ke mana, ke Kandangan agak jauh kan, Bu. Jadi saya tujukan langsung ke Tahura aja. Iya. Jadi soalnya satu kali masuk sudah bisa beberapa spot. Iya, beberapa spot gitu. Jadi Bu, kan kemarin selain di Tahura juga ada opsi ke Bukit Batu ya, Bu, ya namanya. Iya. Nah, itu di sana ada fasilitas apa aja, Bu, objeknya di sana, Bu? Bukit Batu adalah objek wisata baru Tahura Sultan Adam yang baru operasional sejak 2021. Namun sudah menambah minat pengunjung sudah banyak ke situ. Saat ini jalan sudah hampir selesai, mungkin tahun ini selesai jalan menuju ke Bukit Batu. Di sana pemandangannya adalah pemandangan Danau Riam Kanan, jadi kayak seperti laut gitu. Iya, betul. Padahal tidak laut, tapi bedanya adalah kalau laut itu ada ombaknya, kalau itu tenang. Nah, jadi pemandangannya seperti di tepi laut. Jadi untuk saat ini memang sarana prasarana masih dalam proses pembangunan. Namun seperti toilet itu sudah kita siapkan dan akan terus kita kembangkan. Dari tahun ke tahun, mungkin permainan air lah yang akan kita jadikan di situ. Keren tuh, Bu. Ya. Ada jet ski. Ya, ke depan insya Allah kita akan selalu meningkatkan dari tahun ke tahun. Keren. Di Tahura itu nggak gampang ya, Bu, mengelola, menjaga dan lain-lain. Mungkin Ibu bisa beri sedikit quotes nih buat teman-teman di luar sana, Bu. Oh ya. Jadi memang tidak mudah ya untuk mengelola hutan konservasi seluas 113.000 hektar dengan jumlah tenaga yang terbatas gitu ya. Dan mengelola 2 objek wisata, namun itu tidak menyurutkan semangat kita dari Dinas Kehutanan Perkalsel dan khususnya kami dari Tahura. Kita akan selalu semangat karena kita menjaga hutan kita. Jadi ketika pohon terakhir telah tumbang, di sana kita menunggu bencana datang. Mari selamatkan hutan untuk menjaga masa depan. Hutanku, hutanmu adalah hutan untuk anak cucu kita. Mari jaga hutan, jangan kau hancurkan. Hutan adalah penyeimbang, mari belantarakan hutan. Iya. Nah, teman-teman, hutanmu adalah
hutan kita. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin taunya cuman wisata doang, taunya cuman datang doang. Mari sama-sama kita jaga hutan kita dengan cara menanam dan menjaga kebersihan Tahura Sultan Adam. Saya Sela Landus, terima kasih.